Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar? Saya harap kalian selalu sehat dan semangat. Pada kesempatan kali ini kita kembali belajar IPA kelas 7 bersama saya Ibu Fitriani SPD. Dan materi kita kali ini adalah kalor. Dan pada pertemuan ini kita khusus membahas pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda. Adapun kompetensi dasar dari pertemuan kita kali ini adalah 3.4 menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. 4.4 melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran tentang kalor, siswa dapat menjelaskan konsep kalor dengan tepat, tekun, teliti, dan bertanggung jawab. Dengan mengamati fenomena kalor dalam kehidupan sehari-hari, siswa dapat menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda dengan tekun, teliti, dan tanggung jawab. Yang ketiga, dengan mencermati dan berlatih soal tentang kalor, siswa dapat menghitung besarnya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda dengan benar, tekun, teliti, dan tanggung jawab. Kalor. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Sebagai bentuk energi, kalor memiliki satuan dalam sistem internasional atau SI berupa satuannya Joule. Sedangkan satuan kalor yang populer atau sering digunakan adalah kalori dan kilokalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram air, sehingga suhu air tersebut naik sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,184 Joule dan sering dibulatkan menjadi 4,2 Joule. Pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu benda. Kalor dapat menyebabkan kenaikan suhu benda. Semakin banyak kalor yang diberikan pada suatu benda, semakin besar kenaikan suhu benda tersebut. Jadi, ketika kalian memberikan kalor kepada suatu benda, lama-kelamaan suhu benda tersebut akan mengalami kenaikan. Dan semakin banyak kalor yang kalian berikan, maka akan semakin panas benda tersebut karena kenaikan suhunya semakin besar. Dan banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat dipengaruhi oleh banyaknya zat tersebut. Misalnya, kalian memiliki 2 wadah air yang masanya berbeda. Wadah pertama masanya 100 gram air. Wadah kedua, air tersebut masanya 200 gram. Kalian panaskan dengan besar api yang sama selama 5 menit. Tentu saja, kenaikan suhunya akan berbeda. Air yang masanya lebih sedikit itu akan lebih cepat panas dibanding air yang masanya banyak. Jadi, untuk menaikkan suhu yang sama pada jumlah zat yang berbeda, diperlukan kalor yang berbeda pula. Semakin banyak massa suatu zat, maka akan semakin besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat tersebut. Atau dengan kata lain bisa dikatakan bahwa kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat itu sebanding dengan massa zat tersebut.
Banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat juga dipengaruhi oleh jenis zat tersebut. Misalnya, kalian memiliki dua batang logam yang berbeda. Logam pertama adalah aluminium, sedangkan logam kedua adalah besi. Meskipun dipanaskan dalam waktu yang sama dan besar api yang sama, tetapi kenaikan suhu dari kedua benda tersebut berbeda. Hal ini disebabkan karena kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat itu dipengaruhi oleh kalor jenis zat tersebut. Kalor jenis zat adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan 1 kg zat tersebut sebanyak 1 derajat Celcius. Dan kalor jenis zat ini juga sebanding dengan kalor yang diperlukan untuk memanaskan atau menaikkan suhu zat tersebut. Artinya, semakin besar nilai kalor jenis dari zat tersebut, maka akan semakin besar pula kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhunya. Berikut ada kalor jenis beberapa bahan. Yang pertama air. Kalor jenisnya 4184 Joule per kilogram Kelvin. Alkohol 2450 Joule per kilogram Kelvin. Aluminium 920 Joule per kilogram Kelvin. Karbon 710 Joule per kilogram Kelvin, pasir grafit 664 Joule per kilogram Kelvin, besi 450 Joule per kilogram Kelvin, tembaga 380 Joule per kilogram Kelvin, perak 235 Joule per kilogram Kelvin. Berdasarkan penjelasan sebelumnya tadi, dapat kita simpulkan 3 hal yang berhubungan dengan kalor. Yang pertama, kalor untuk menaikkan suhu benda itu bergantung pada jenis benda itu. Dan tadi sudah dijelaskan juga bahwa banyaknya kalor ini berbanding lurus atau sebanding dengan kalor jenis benda. Yang kedua, makin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan makin besar pula. Artinya di sini kalor itu juga berbanding lurus atau sebanding dengan besarnya kenaikan suhu benda. Dan yang ketiga adalah kalor itu sebanding atau berbanding lurus dengan massa benda. Makin besar massa benda, maka kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu makin besar pula. Dan secara matematis dapat dituliskan bahwa banyaknya jumlah kalor yang diperlukan adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Jadi banyaknya kalor yang diperlukan itu sama dengan hasil perkalian antara massa benda tersebut dalam satuan kilogram dikalikan dengan kalor jenis benda tersebut dan juga dikalikan lagi dengan perubahan suhu. Supaya kalian lebih memahami lagi, maka kita akan coba latihan soal. Berikut ada contoh soal buat kalian. Suatu zat yang masanya 500 gram dipanaskan hingga suhunya naik 10 derajat Celcius.
Jika kalor jenis zat tersebut 2200 Joule per kilogram derajat Celcius, hitunglah banyaknya kalor yang digunakan untuk memanaskan zat tersebut. Ingat, sebelum mengerjakan soal ini, kalian harus menulis diketahui terlebih dahulu. Kalian baca lagi kalimat awal dari soal tersebut. Suatu zat yang masanya, di situ ada kata massa, maka yang pertama diketahui adalah massa, simbolnya M. M sama dengan, di sini diketahui 500 gram. Kalian tulis 500 gram. Nah, dan kalian perhatikan satuan di kalor jenis, karena satuan di kalor jenis zat tersebut ada satuan Joule per kilogram derajat Celcius, maka satuan dari massa ini harus kalian konversikan ke kilogram. Jadi, kalian ingat, dari gram ke kilogram itu kan dibagi 1000. Maka 500 gram dibagi 1000 itu sama dengan 0,5 kilogram. Selanjutnya, kalian teruskan baca soalnya. Dipanaskan hingga suhunya naik. Kalau ada kata suhunya naik, berarti ini adalah kenaikan suhu atau perubahan suhu. Simbolnya delta T. Kalian tulis di situ delta T-nya 10 derajat Celcius. Jika kalor jenis zat tersebut, kalian ingat kalor jenis zat simbolnya adalah C kecil. C kecil atau kalor jenis zat tersebut adalah 2200 Joule per kilogram derajat Celcius. Pertanyaannya dan perintahnya di sini adalah kalian lanjutkan bacanya, hitunglah banyaknya kalor. Karena yang ditanyakan banyaknya kalor, maka kalian tulis ditanyakan Q. Q itu tadi lambang dari banyaknya kalor ya, sama dengan titik titik titik. Baru kalian jawab. Kalian ingat rumusnya tadi, banyaknya kalor sama dengan hasil perkalian massa dikali kalor jenis dikali perubahan atau kenaikan suhu. Bisa juga ditulis secara matematisnya kan Q sama dengan M dikali C kecil dikali delta T. Setelah itu kalian masukkan nilainya masing-masing. Q sama dengan M-nya 0,5 kg, maka di sini ditulis 0,5 kg. Kemudian dikali dengan kalor jenis, kalian masukkan nilai dari kalor jenis. Di situ diketahui kalor jenisnya 2200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian dikali lagi delta T atau perubahan suhu. Kalian lihat yang diketahui delta T-nya sama dengan 10 derajat Celcius. Kalian tulis. Kemudian kalian kalikan semua. 0,5 dikalikan dengan 2200. Kemudian dikalikan lagi dengan 10. Hasilnya yaitu 11.000 Joule. Jadi, banyaknya kalor yang digunakan untuk memanaskan zat tersebut adalah 11.000 Joule. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor dapat dihitung dengan rumus berikut ini. C besar sama dengan Q per delta T. Ingat ya, kalian harus bisa membedakan simbol untuk kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor jenis simbolnya C kecil, kapasitas kalor simbolnya C besar. Atau bisa juga dihitung dengan rumus, berarti Q itu atau banyaknya kalor yang diperlukan itu sama saja dengan kapasitas kalor dikali dengan perubahan suhu. Berikut keterangan dari masing-masing simbol dari rumus tersebut. Kita lanjut ke contoh soal yang ada kapasitas kalornya.
Sebuah benda bermassa 400 gram memerlukan kalor sebesar 2000 Joule untuk menaikkan suhu sebesar 20 derajat Celcius. Berapa besar kapasitas kalor benda tersebut? Kalian harus ingat, kita tulis dulu diketahuinya. Kalian baca lagi soalnya, sebuah benda bermassa. Berarti yang diketahui adalah massa, simbolnya M. Di situ tertulis 400 gram. Kalian tulis 400 gram. Kemudian kalian konversikan menjadi kilogram. Gram ke kilogram itu kan dibagi 1000. Jadi 400 dibagi 1000 hasilnya 0,4 kilogram. Kemudian kalian baca lagi lanjutan soalnya, memerlukan kalor sebesar. Kalor yang diperlukan itu simbolnya Q besar. Sama dengan situ tertulis 2000 Joule. Maka kalian tulis Q sama dengan 2000 Joule. Untuk menaikkan suhu sebesar. Nah, di situ ada kata menaikkan suhu. Berarti yang diketahui adalah perubahan suhu atau kenaikan suhunya. Simbolnya delta T. Sebesar di situ tertulis 20 derajat Celcius. Jadi kalian tulis delta T sama dengan 20 derajat Celcius. Yang ditanyakan, kalian lanjutkan baca soalnya. Berapa besar kapasitas kalor? Berarti kalian harus ingat simbol kapasitas kalor tadi adalah C besar. Ditanyakan C sama dengan titik. Baru kalian jawab dan kalian harus ingat rumusnya tadi. Kapasitas kalor sama dengan banyaknya kalor dibagi dengan perubahan suhu. Tinggal kalian masukkan saja nilainya. Q tadi 2000 Joule, kemudian delta T-nya 20 derajat Celcius. Jadi tinggal kalian bagi nilainya. 2000 dibagi dengan 20. Hasilnya adalah 100. Satuannya Joule per derajat Celcius. Jadi, besar kapasitas kalor benda tersebut adalah 100 Joule per derajat Celcius. Supaya kalian bisa berlatih, maka ada tugas untuk kalian. Yang pertama, nomor 1, apakah sama besarnya kalor yang digunakan untuk memasak air sebanyak 1 liter dan memasak air sebanyak 2 liter? Jelaskan alasannya. Yang kedua, sebatang tembaga yang massanya 1 kg dipanaskan hingga suhunya naik 20 derajat Celcius. Jika kalor jenis tembaga tersebut 380 Joule per kilogram derajat Celcius, hitunglah banyaknya kalor yang digunakan untuk memanaskan tembaga tersebut. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video pembelajaran ini. Saya mohon maaf atas kekurangan ataupun kesalahan yang terdapat dalam video pembelajaran ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semoga kalian selalu sehat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.